Nah, oke, kali ini kita akan coba belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, di sini kita sudah perlu ketahui dulu bahwa ekologi adalah ilmu yang pelajari tentang suatu ekosistem. Nah, dan keanekaragaman hayati ya seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak ya, kayak misalkan banyak juga hewan-hewan macamnya, terus tumbuhan juga banyak macamnya. Itu adalah keanekaragaman hayati atau variasi dari banyaknya suatu makhluk hidup ya, termasuk hewan dan tumbuhan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi nih. Ilustrasi di mana ada suatu hewan ya berupa lebah yang sedang menghisap, eh, namanya kita sebutnya tuh putik bunga ya, atau sari-sari bunga. Nah, di sini coba nih ada pertanyaan 1, 2, 3. Nah, coba kalian amati gambar di samping. Nah, kemudian yang kedua, interaksi seperti apa yang kalian dapat, yang kalian lihat. Nah, ini ya. Nah, di sini kan ada lebah yang sedang menghisap si putik dari bunga itu ya. Itu artinya dia kan membutuhkan suatu energi atau makanan dari si bunga untuk menghasilkan yang biasa kita sebut tuh madu lebah gitu ya. Jadi kan dia menghisap si putik bunga itu untuk menghasilkan suatu makanan berupa madu. Nah, sementara si bunga ini kan dia dalam bereproduksi atau kita sebutnya itu eh, bunga kan, kalau misalkan apa di dalam bunga tersebut kan dia kayak misalkan membutuhkan suatu penyerbukan kita namanya ya. Jadi kalau bunga itu mengalami proses penyerbukan, dia itu untuk membantu atau proses berkembang biak atau menghasilkan spora gitu ya. Nah, melalui si lebah ini menghisap sari-sari bunganya atau putih bunganya, itu akan memberikan suatu keuntungan atau benefit bagi si bunga itu untuk tadi menghasilkan spora atau menghasilkan pembuahan. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada nomor 3, mana yang lebih diuntungkan, lebah atau bunga. Nah, karena dia si lebahnya dapat makanan, terus bunganya juga dapat mengalami atau membantu penyerbukan si bunga itu, jadi dua-duanya itu saling menguntungkan gitu ya. Oke, kita coba ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada ilustrasi ya, di mana ada banyak hewan-hewan di suatu kawasan, ada hutan, sungai, dan juga laut ya. Nah, di sini kita uh, dari sistem ekosistemnya dulu. Nah, di sini dari suatu ilustrasi yang gambar kotak hitam itu ya, itu kan ada sistem interaksi sama makhluk hidup dan lingkungan. Nah, dia itu berarti siklusnya itu saling menghubungkan ya. Jadi kan kalau misalkan dari sistem ini atau dari ilustrasi kotak hitam, kita dapat simpulkan bahwa ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan saling berpengaruh atau bertimbal balik. Oke ya. Nah, begitulah kurang lebihnya tentang pengertian dari ekosistem. Nah, kita dapat pelajarannya dari mana? Nah, dari ilustrasi gambar yang di samping ini nih. Nah, di sini kan ada banyak hewan nih, ada kayak sapi, terus ada juga kayak misalkan burung angsa, terus capung, terus burung juga, terus ada katak juga. Nah, di sini kan ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini kan misalkan nih ada sapi yang makan rumput. Nah, kemudian sapi juga minum air gitu ya. Itu kan artinya dia berinteraksi dong. Nah, berarti kan saling bertimbal balik ya. Nah, gitulah kenapa si ekosistem itu adalah suatu interaksi, yaitu makhluk hidup dengan lingkungannya yang menghasilkan timbal balik gitu ya. Baik itu keuntungan maupun kerugian ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ekologi. Nah, ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, selanjutnya di sini adalah ada komponen penyusun ekosistem. Nah, di sini terdiri dari dua ya, yaitu komponen biotik dan abiotik. Biotik itu artinya dia bernyawa atau dia itu hidup gitu ya. Kemudian abiotik itu tidak bernyawa atau dia itu kita sebutnya benda mati gitu ya. Nah, kalau misalkan biotik contohnya kayak hewan sama tumbuhan. Nah, kalau misalkan abiotik contohnya ya kayak misalkan udara, tanah, air, dan matahari. Oke ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis ekosistem. Nah,
Di sini ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, alami itu maksudnya gimana? Dia tuh langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya, maksudnya langsung tercipta gitu loh. Kan nggak dibuat kan, misalnya laut itu kan udah tercipta dari Allah Subhanahu wa taala kan, hutan juga sama, dari meskipun hutan juga bisa dibuat, tapi kan secara alami memang tadinya juga udah ada hutan gitu ya, yang udah dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sungai juga sama. Udah ada sungai bisa dibuat, tapi emang awalnya itu emang sudah ada gitu ya. Kemudian laut juga sama. Nah, kemudian ekosistem buatan. Nah, di sini ada kolam, sawah, sama taman. Nah, ini kan cenderung buatan manusia ya. Itu kenapa disebut dengan ekosistem buatan. Karena maksudnya skalanya itu kecil gitu loh. Kalau kolam kan kecil nih. Sawah juga sama nih. Ini kan tadinya tanah hutan ya. Kemudian dia bersihin pohon-pohonnya, kemudian jadi tanamin sawah jadi padi gitu ya. Jadi kan dia termasuknya buatan. Taman juga sama ya, dia kan skalanya masih kecil, jadi banyak manusia yang bisa membuatnya juga bisa. Kemudian selanjutnya jenis-jenis interaksi makhluk hidup dengan ekosistemnya. Nah, di sini ada contohnya, itu ada kompetensi, predasi, dibagi jadi menjadi kompetensi, predasi, dan satu lagi sebenarnya ya simbiosis ya, tapi kita bahas yang tiga dulu. Nah, di sini kita ada kompetensi. Nah, di sini adalah, nah, kompetensi itu merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Nah, kenapa merugikan? Karena kan kalau misalkan kita berkompetensi ya, kemungkinannya akan saling bersaing dong. Misalkan ada gambar ilustrasi sapi sama kambing, dia kan berkompetensi dalam mencari makanannya, yaitu rumput ya. Kalau misalkan dia berkompetensi, otomatis kan salah satunya mungkin eh, penyebab terburuknya atau kemungkinan terburuknya si rumput itu akan habis dan mereka akan kehilangan makanan. Itu kenapa merugikan gitu ya kedua makhluk hidup. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup yang sebaiknya punya akal dan pikiran, sebaiknya kita tuh berkompetensi dalam kebaikan, jangan saling seperti ini ya, saling menghabiskan sumber daya gitu. Ini kan termasuknya kalau misalkan sapi sama kambing ini kan saling menghabiskan sumber daya, sementara akhirnya juga habis juga itu rumputnya kan ya. Jadi jangan ditiru kalau misalkan kita sebagai manusia tuh. Kemudian ada predasi. Nah, predasi ini adalah interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lain. Nah, ini adalah sesama makhluk hidup yang saling memangsa ya gitu ya. Jadi kan kayak hewan sama hewan gitu ya. Contohnya di sini ada apa nih? Harimau citah gitu ya, memangsa si eh, siapa tuh namanya? Rusa ya gitu ya. Oke. Kemudian ada herbivori, interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Nah, kita ketahui dulu herbivora itu adalah binatang atau hewan yang memakan tumbuhan. Oke, di sini ada belalang yang sedang memakan rumput atau padi gitu ya. Daun padi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah simbiosis. Nah, jenis yang terakhir adalah simbiosis. Simbiosis ini dibedakan menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, mutualisme itu artinya saling menguntungkan. Nah, kemudian komensalisme artinya satu pihak untung, namun pihak yang lain tidak merasa dirugikan atau biasa aja gitu ya. Kemudian yang parasitisme di sini adalah yang menguntungkan itu yang untung satu pihak, namun yang lain dirugikan. Oke. Contoh darinya yang mutualisme, contohnya tuh kayak kupu sama bunga. Kemudian ada kerbau sama burung jalak. Kemudian di komensalisme simbiosis ya, contohnya ada ikan hiu sama ikan remora. Dan yang selanjutnya ada contoh dari bunga anggrek dan pohon gitu ya. Kemudian ada yang parasitisme, contohnya adalah nyamuk sama kulit kita gitu, manusia gitu ya. Kemudian yang terakhir ada contoh benalu dan pohon gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang struktur organisasi kehidupan. Nah, dari tingkatan ini kita mulai dari individu dulu ya. Individu itu contohnya kayak misalkan satu makhluk yang cuman satu aja gitu ya, individu artinya. Contoh singa satu aja gitu, satu singa gitu, itu artinya satu individu. Contoh lagi satu kambing gitu ya, itu contohnya satu individu. Nah, kemudian populasi. Nah, populasi itu gabungan dari individu-individu. Nah, artinya lebih dari satu individu. Oke ya. Mungkin kalau misalkan ya kayak ada dua singa, ada dua kambing, itu artinya ada populasi singa, ada populasi kambing. Nah, kemudian ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah gabungan dari populasi. Oke. Jadi misalkan ada
segerombolan kambing sama segerombolan sapi sama segerombolan singa. Nah, itu artinya ada satu komunitas. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah yang lebih tinggi adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah gabungan dari komunitas-komunitas itu. Oke ya, jadi lebih luas. Nah, sementara ada lagi yang tingkat kelima yaitu bioma. Nah, bioma itu adalah ini ya, gabungan dari ekosistem. Nah, yang terakhir adalah biosfer. Biosfer itu gabungan dari bioma. Nah, bioma itu kan kayak misalkan udah mencapai di tingkat planet. Jadi kalau misalkan biosfer itu apa namanya, hubungan organisasi kehidupan antara planet yang ada gitu ya, misalkan bumi sama Mars sama apa namanya Jupiter, itu termasuk dalam biosfer. Nah, selanjutnya adalah rantai makanan. Di sini contohnya ada ya, ada rumput, kemudian ada belalang, tikus, ular, dan elang. Nah, di sini rumput sebagai produsen. Nah, produsen itu apa? Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri gitu ya. Dengan cara apa nih? Kalau rumput, namanya kalau misalkan di biologi itu adalah namanya fotosintesis. Nah, dia itu menghasilkan apa namanya, karbon dioksida dan energi atau gula gitu ya. C6H12 dan O6 atau kita sebutnya secara kimianya. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk lain. Nah, di sini contohnya ada belalang nih. Dia kan memperoleh makanan dari produsen atau makhluk lain gitu ya. Produsen kan makhluk lain kan, tumbuhan ya. Kemudian ada tikus. Nah, tikus ini juga memperoleh dari makhluk lain juga sama. Tikus itu sebenarnya bisa makan rumput atau padi, atau bisa makan juga kayak misalkan apa namanya, belalang juga gitu ya. Ini adalah sebagai konsumen satu atau sekunder. Kemudian ada ular. Ular juga sama tadi, konsumen dua. Dan yang terakhir adalah elang, yaitu konsumen tiga atau konsumen puncak. Kemudian ada decomposer. Decomposer itu ada pengurai. Pengurai itu contohnya apa? Kayak misalkan bakteri sama jamur gitu ya. Itu adalah pengurai. Dia tuh kayak kalau misalkan ada hewan mati, itu adalah sebagai pengurainya itu si bakterinya. Oke, selanjutnya adalah terima kasih. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan aja di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.